Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita lanjutkan pembelajaran kali ini, yaitu tema 2, subtema 2, manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Pembelajaran 5 dan 6, dongeng, susunan kata, sifat pertukaran perkalian, sikap suka membantu. Anak-anak, bagaimana kabar kalian? Tetap semangat, jaga kesehatan kalian, dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum pembelajaran, kita awali dengan ucapan yel-yel kita. Semangat, semangat, semangat belajar daring. Baiklah anak-anak, kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Apa itu domba? Kalian perhatikan, kalian masih ingat tentang cerita petani dan domba. Nah, kalian sudah mendengarkan, sekalian juga sudah membaca ya tentang dongeng tersebut. Nah, sekarang apa itu domba? Domba adalah hewan yang masih satu keluarga dengan kambing. Domba adalah salah satu jenis hewan pertama yang dijinakkan untuk keperluan agrikultural atau bahan pangan dan sandang. Dan ini dipelihara untuk dimanfaatkan rambut yang disebut wool, daging. Domba mirip kambing, namun memiliki bulu yang tebal atau rambut yang tebal. Rambut atau bulunya biasa dijadikan benang wol. Daging domba dapat diambil manfaatnya, biasanya diolah menjadi gulai, sate, dan sebagainya. Nah, ini adalah hewan yang berbentuk domba. Mari kita menulis, yaitu menyusun kata-kata menjadi sebuah pesan. Lagi, tidak, walaupun, benar, pembohong, dipercayai, akan, mereka, pernah, berkata. Sekarang kata-kata ini kan belum tersusun dengan baik. Nah, sekarang kita susun. Bagaimana bunyinya? Pembohong tidak akan lagi dipercayai walaupun mereka pernah berkata benar. Berikutnya, pasti dibalas dengan pula kebaikan. Susunannya yang benar adalah kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan pula. Berikut, kamu bantuan membutuhkan, bantulah, maka orang terbantu akan juga yang. Nah, susunan kata yang benar adalah bantulah orang yang membutuhkan bantuan, maka kamu akan terbantu juga. Nah, ini adalah menyusun kata yang belum sempurna tadi ya, disempurnakan menjadi sebuah pesan dari sebuah dongeng. Oke, baik. Kalian perhatikan gambar anak-anak yang sedang berada di halaman sekolah. Mereka bermain dengan riang gembira, ada yang berbagi makanan, ada yang sedang menolong temannya terjatuh. Ini adalah sikap Benny. Sikap Benny yaitu suka membantu ayah membersihkan kandang ayam dan suka membantu teman yang terjatuh. Ini adalah sikap Benny. Bagaimana sikap kalian kalau menemukan hal seperti ini? Tentu kalian akan melakukannya dengan baik. Kita akan merasa senang jika orang lain yang menolong kita. Orang lain pun akan merasakan senang jika kita membantu mereka.
Nah, dari sikap di atas maka merupakan bentuk pengamalan Pancasila, yaitu sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sekarang kita lanjutkan pembelajaran berikutnya, yaitu ayo berlatih. Isilah titik-titik di bawah ini dengan memperhatikan sifat pertukaran pada perkalian. Ini sudah kita pelajari ya, mulai dari tema subtema 1 ya, PB1 sampai PB6. Nah, ini kita lanjutkan. Ini sebagai latihannya. Yang pertama, isinya berapa? Kali 5. Di situ ada 7. Maka iya, 7 kali 5 sama dengan 5 kali 7. 9 kali 6, 6 kali 9. 3 kali 5, kemudian 5 kali 5. 6 dikali 7, 7 dikali 6. Kemudian nomor 5, 7 kali 3, 3 kali 7. 8 kali 6, 6 kali 8. Nomor 7, 5 kali 9, 9 kali 5. 8 kali 5, 5 kali 8. Dan nomor 9 adalah ya, 9 kali 7, 7 kali 9. Nomor 10 yaitu 10 dikali 6, 6 dikali 10. Nah, seperti inilah cara sifat pertukaran perkalian ya. Ini sebagai latihan ya, untuk dipelajari aja, tidak ada tugas untuk hari ini. Ini sebagai persiapan kalian untuk mengikuti LATSU ya. Oke, kita lanjut. Perhatikan anak-anak yang berada di dalam kelas, yaitu sedang berdiskusi. Kira-kira mereka ini berdiskusi apa? Yaitu berdiskusi tentang dongeng yang pernah dibacanya. Salah satunya adalah Benny ingin bercerita tentang dongeng yang pernah dibacanya. Ia bercerita tentang kuda dan keledai. Kuda dan keledai adalah hewan yang digunakan untuk mengangkut beban, juga sering digunakan untuk alat transportasi. Nah, untuk itu ayo sekarang kita mendengarkan cerita. Anak-anakku sekalian, sekarang kalian dengarkan dulu ya. Oke. Kuda dan keledai yang syarat dengan beban. Pengarangnya adalah Aesop. Pernah ada seorang pria yang memelihara seekor kuda dan seekor keledai. Kebiasaannya pria tersebut memuati keledainya dengan beban yang kuat. Keledai tersebut terhuyung-huyung karena beban yang terlalu berat, sementara kuda berjalan dengan beban yang ringan. Pada suatu hari mereka melakukan perjalanan. Keledai berkata kepada kuda, "Maukah kamu mengangkut sebagian dari beban saya? Saya merasa sangat tidak enak badan. Jika kamu mau membawa sebagian bebanku, mungkin saya akan cepat sembuh. Beban yang terlalu berat ini bisa membunuhku." Kuda hanya menendang-nendangkan kakinya. Ia berkata kepada keledai agar tidak usah mengeluh. Ia tidak mau diganggu dengan kata-kata keluhan. Kemudian keledai terhuyung-huyung selama berjalan setengah kilometer. Tiba-tiba ia jatuh ke tanah dan mati. Si pemilik datang dan hanya bisa berpasrah dengan apa yang telah terjadi. Ia melepaskan beban dari keledai yang telah mati. Semua beban yang ditempatkan di atas punggung kuda. Aduh,
keluh kuda saat dia merasakan beban berat. Beban bertambah dengan berat tubuh keledai yang telah mati. Sekarang saya mendapatkan ganjaran karena sifat saya yang jelek. Saya menolak menanggung sebagian beban keledai. Sekarang saya harus membawa seluruh beban, ditambah dengan berat tubuh teman saya yang paling malang ini. Nah, bagaimana anak-anak cerita tentang kuda dan keledai yang syarat dengan beban? Nah, tentunya kalian sudah menyaksikan, mendengar sendiri ya cerita tersebut. Untuk itu kita hanya mengambil dari pesan moral yang tersimpan pada cerita kuda dan keledai. Apa saja pesan moralnya? Yaitu, bantulah orang yang membutuhkan bantuan, maka kamu akan terbantu juga. Sifat yang buruk akan mendapatkan ganjaran. Nah, ini ya, ini adalah pesan moral yang terdapat pada cerita kuda dan keledai. Baik, kita lanjutkan. Benny dan Edo pulang sekolah bersama-sama. Kemudian di jalan mereka menemukan seekor kucing yang jatuh ke selokan. Lalu Benny menolong kucing tersebut dan membawanya pulang ke rumah. Sedangkan Edo itu tidak mau membawa kucing tersebut. Ia geli pada bulu kucing. Setiap orang pasti memiliki sifat yang berbeda-beda. Dalam satu keluarga pun memiliki sifat yang berbeda-beda atau karakter yang berbeda-beda. Seperti Edo, dia geli, makanya Edo tidak mau membawa kucingnya. Tapi si Benny tidak geli, maka dia membawa pulang kucing tersebut. Begitu pula dengan sifat orang dalam satu lingkungan tetangga, ya tetangga kita. Ada sikapnya yang baik, ada sikapnya yang sopan, ada yang lucu. Nah, sifat-sifat seperti itulah ya yang terdapat pada lingkungan tetangga. Sekarang kita perhatikan sekelompok 4 sekawan ini, yaitu sedang liburan ya. Ini adalah Benny dan sepupunya itu menginap di rumah neneknya. Nah, nenek tersebut ini memiliki beberapa binatang ya, yaitu tentunya binatang peliharaan seperti ada ayam, ada kambing ya. Nah, semuanya itu dipelihara dengan baik. Nah, untuk itu sekarang kita bantu Benny, nah, yaitu menyelesaikan permasalahannya. Nah, permasalahannya yang pertama adalah di sebuah peternakan ini terdapat 6 kandang domba. Jika di setiap kandang terdapat 10 ekor domba, berapa jumlah domba dalam kandang? Nah, kalau kita perhatikan ada 6 kandang domba, berarti kita tulis angka 6. Nah, kemudian di setiap kandang itu terdapat 10 ekor domba setiap kandang. Karena 6 kandang berarti operasi bilangannya adalah dikali. Dikali berapa? Setiap kandangnya 10 ekor domba, maka dikali 10 sama dengan 6 kali 10 yaitu 60. Jadi jumlah domba dalam kandang adalah 60. Permasalahannya kedua, tiap kandang sesak dengan domba karena luas kandang tidak besar. Pemilik kandang berniat membuat kandang domba lagi sehingga jumlah kandang domba ada 10. Nah, berapa isi domba di tiap kandang? Nah, karena di sini dibuat 10 kandang, maka kita tulis berapa dulu? Iya, 10 kandang.
Karena kalau kandangnya ada 10, maka nanti di setiap kandangnya ada berapa? Karena di sini hasilnya 60, yaitu dikali dengan 6 sama dengan 60. Jadi isi domba di tiap kandang adalah 60. Paham ya anak-anak? Ya, jadi di sini dibuat 10 kandang. Nah, supaya cukup, maka di tiap kandangnya ada berapa? Karena jumlahnya ada 60, maka dikali 6. Jadi 6 dikali 10 sama dengan 10 dikali 6. Ini dinamakan sifat pertukaran perkalian. Oke, kita lanjutkan permasalahan berikutnya. Paman Beni beternak burung merpati. Ia memiliki 10 kandang burung. Paman Beni menempatkan 8 ekor burung pada tiap kandang. Berapa jumlah burung merpati yang dimiliki Paman Beni? Maka kita tulis kandangnya berapa dulu, yaitu berapa? Iya, 10. Nah, setiap kandang ada 8 ekor, maka operasi bilangannya adalah dikali 8 sama dengan 80. Oke. Berikutnya permasalahannya yaitu 2 kandang rusak. Nah, tadi 2 kandang rusak. Jadi kan ada 10, sehingga burung merpati ditempatkan pada kandang-kandang yang lain. Berapa jumlah burung merpati di tiap kandang sekarang? Nah, tadi ada 10 kandang. Karena 2 kandang rusak, maka burung yang di 2 kandang tadi dipindahkan ke 8 kandang. Maka kita tulis dulu adalah 8 ya. 10 dikurangi 2. Jadi ada 8. Maka nantinya setiap kandang itu ada berapa? Nah, dikali 10. Ya, ditambahi berapa tadi? Ya. 22. Ya. Oke, jadi 8 kali 10 sama dengan 80. Bagaimana anak-anak? Paham ya ini ya? Oke, saya ulangi lagi. 2 kandang rusak, sehingga burung merpati ditempatkan pada kandang-kandang yang lain. Berapa jumlah burung merpati di tiap kandang sekarang? Tadi kan ada 10 kandang. Yang 2 kandang rusak, maka tinggal 8 kandang, yaitu 10 dikurangi 2, jadi ada 8. Nah, karena tinggal 8 kandang, maka burung-burung yang tadi itu ditempatkan pada 8 kandang. Maka tiap kandangnya kan diisi berapa? 2. Maka berlaku 8 dikali 10 sama dengan 80. Ya toh? Tadi kan setiap kandang isinya 8, kemudian ditambahi 22 jadi 10. Jadi setiap kandang isinya 10. Maka 10 dikali 8 sama dengan 8 dikali 10. Bagaimana anak-anak? Kalian saksikan lagi nanti ya, diputar lagi videonya biar lebih paham, atau belajar langsung di buku tema itu sudah ada ya, itu buat belajar kalian. Oke, baik. Pembelajaran hari ini kita cukupkan ya. Ini sebagai persiapan Latsu tema 2 sub tema 2. Semoga bermanfaat. Utamakan ibadah
sebagai bekal kita. Untuk itu, kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.